salawat dan salam kita sampaikan kepada Abdullah kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu tim penilai, Bapak Ibu pengawas, yang saya hormati Bapak Ketua Komite dan pengurus komite, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu wakil kepala sekolah, Bapak Ibu majelis guru serta karyawan yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya banggakan anak-anak kami yang sudah diundang untuk kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih semua kita sudah sempat hadir pada kegiatan ini. Perkenalkan, saya nama Dr. Randus Haji Rizka Khaira MSI, tanggal lahir Lubus Kapin 30 April 1969, alamat Jalan Sangkabulan nomor 44 Lubus Kapin. Ini 1969 0430 1955 12 1 1001. Sudah bertugas di sekolah kita ini 1 tahun 8 bulan. Visi dan misi sekolah kita, visi terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, mandiri, berbudaya dan berprestasi. Berarti ada 5 visi kita. Jabaran visi itu misi. Yang pertama, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan ketuhanan berdasarkan agama yang dianut. Umumnya kita di sini mayoritas agama kita Islam. Kedua, meningkatkan pelaksanaan pendidikan yang berkarakter agar terwujud peserta didik yang berakhlak mulia. Kemudian yang ketiga, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan dan pengembangan diri secara terencana dan berkelanjutan. 4. Meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Kelima, meningkatkan kompetensi peserta didik di bidang akademik dan non-akademik yang dapat bersaing pada berbagai tingkat kompetisi. Itulah misi kita, jabaran dari visi. Saya sebagai kepala sekolah juga mempunyai visi tersendiri untuk mengembangkan sekolah kita. Itu visi menjadi pemimpin pendidikan yang inspiratif, profesional dan visioner dalam mewujudkan sekolah yang religius, berkarakter, mandiri, berbudaya dan berprestasi. Jadi dalam mewujudkan visi dan misi sekolah itu, setiap kepala sekolah punya visi tersendiri. Misi saya pertama, menumbuhkan budaya religius di lingkungan sekolah melalui pembinaan spiritual, keteladanan dan penguatan nilai-nilai keimanan bagi seluruh warga sekolah. Yang kedua, mengembangkan pendidikan karakter dengan membangun iklim sekolah yang disiplin, jujur, tanggung jawab dan berakhlak mulia. Misi yang ketiga, mendorong kemandirian peserta didik dan tenaga pendidik melalui kegiatan positif, kegiatan pembiasaan positif, pelatihan, pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Keempat, mengoptimalkan budaya literasi dan numerasi dengan menciptakan lingkungan belajar yang kreatif, kolaboratif, dan menyenangkan. Yang kelima, meningkatkan mutu dan daya saing sekolah dengan membina prestasi akademik dan non-akademik peserta didik melalui inovasi pembelajaran dan pengelolaan yang profesional. Yang terakhir, membangun kemitraan yang harmonis antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk mendukung tercapainya visi pendidikan yang berkarakter dan yang berbudaya. Ini RKT RKS ini kita buat berdasarkan rapor pendidikan
yang sudah keluar itu rapor pendidikan 2024. Karena untuk 2025 kita baru ujian Agustus saya AR-nya, nanti keluarnya di 2026. Jadi dari rapor itu ada rencana pelaksanaan hasil dampak realisasi anggaran, kendala, solusi dan tindak lanjut dari SKL, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar BTK dan standar SAPRAS. Jadi dari rapor itu kita buat RKT dan AS-nya. Kemudian dari perencanaan dari standar kelulusan itu yang sudah kita buat. Kita merencanakan pembinaan akademik melalui ANBK, TKA, OSN, kemudian FRS2N, O2SN, ada tryout, ada simulasi, dan tambah belajar sore. Kita melaksanakan tambah belajar kemarin siswa kelas 12. Kemudian pengembangan prestasi non akademik melalui ekstrakurikuler. Ya, ada ekstrakurikuler wajib kita, ada silat, kemudian ada pembinaan INTA, tahfiz Quran, Rofis, kemudian ada pembinaan ekstrakurikuler juga yang lain, paskibraka, ada PMR, PKS, kemudian ada olahraga dan seni. Kemudian kita juga membuat program untuk pelatihan TNI dan Polri dengan ketua komite. Kita sudah jalankan program ini, mudah-mudahan bisa berlanjut lagi untuk pelaksanaan 2026. Kemudian standar isi rencananya mengembangkan kurikulum satuan pendidikan, menyusun CP, TP, ATP, model ajar, dan kalender akademik. Kemudian yang ketiga, perencanaan proyek berbasis P5 yang sekarang co-kurikuler. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian yang keempat, pelibatan komite guru dan mitra SDANA lainnya. Ini kita sudah bermitra dengan puskesmas, kepolisian, kemudian juga beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta. Kemudian perencanaan standar proses itu kita menyusun supervisi pembelajaran semester 1 dan semester 2 kemarin. Kemudian sudah menyusun perangkat ajar guru, asesmen formatif dan sumatif, refleksi pembelajaran, dan program keagamaan yang pembiasaan kita untuk juga 7 kebiasaan hebat anak Indonesia. Jadi sedang kita laksanakan, kita rencanakan. Kemudian perencanaan standar penilaian, pemetaan diagnostis non kognitif, asesmen formatif dan sumatif, remedial dan pengayaan, rencana dokumentasi, kemudian kita sosialisasikan ke guru, guru wali, dan wali kelas. Selanjutnya untuk perencanaan standar ketika kita sudah menganalisis kebutuhan guru dan tenaga pendidikan kita, sudah kita laporkan berapa kebutuhan dan kekurangan kita. Kemudian rencana pengembangan profesional, ini ada pelatihan, ada IAT, ada workshop, juga MGMP untuk bapak ibu guru. Kemudian untuk pustaka ada berapa juga pelatihannya, dan penguatan kompetensi tenaga administrasi itu termasuk pustaka, dan ada juga kemarin tenaga administrasi yang pelatihan ke Padang. Kemudian perencanaannya standar SAPRAS, kita membuat analisis kebutuhan ruang belajar, lapor perpustakaan dan TK. Kemudian perencanaan pengadaan alat dan media pembelajaran, karena alat-alat dan media pembelajaran ini untuk pembelajaran olahraga, seni, kewirausahaan, dan alat-alat pembelajaran lainnya.
Kemudian rencana pengadaan pemilihan Sapras. Pelaksanaan yang sudah kita laksanakan dari kita rencanakan tadi ada yang sudah kita laksanakan ini pelatihan OSN sudah kita laksanakan beberapa kali, juga pelatihan PPS 2N dan 22SN kita laksanakan pelatihannya, tapi kemarin kita terkendala masalah jaringan tidak pas. Pelaksanaan 2SN itu kita tidak bisa masuk mendaftar karena jaringan kita belum stabil, pakai HP tidak cukup. Kemudian partisipasi lomba akademik dan non akademik, pelaksanaan sekolah tambahan sore sudah kita laksanakan. Kemudian latihan fisik sudah kita laksanakan untuk TNI dan Polri. Kemudian ekstrakurikuler juga sudah kita laksanakan, silat hampir tiap minggu ya, sudah. Juga ekstrakurikuler dengan PMI kita juga sudah melaksanakan donor darah di sini. Nah, dengan PMI kita pelaksanaan. Kemudian juga pelaksanaan P5 kurikuler juga kita sudah laksanakan, malah kita sudah mengadakan bazar juga, panen hasil karya kurikuler ini dengan beberapa mata pelajaran terkait mengadakan bazar dan hasil pameran hasil karyanya. Kemudian standar isi kita sudah menyusun dokumen KSP, sudah melaksanakan workshop, modul ajar, sudah melaksanakan kurikuler, dan juga implementasi pembelajaran, sudah melaksanakan juga monitoring dan evaluasi. Kemudian untuk standar proses kita sudah melaksanakan supervisi sesuai dengan jadwalnya, juga kita sudah mengisi dokumen tindak lanjutnya. Kemudian asesmen formatif sudah dilaksanakan juga. Kegiatan keagamaan, pembiasaan kita, wirid, mengaji, kegiatan rohis lainnya juga sudah dilaksanakan. Pelaksanaan standar penilaian juga pengumpulan data diagnosis siswa sudah dilakukan. Kemudian display data di kelas sudah kita sosialisasikan hasilnya ke guru, wali kelas dan guru walinya. Dan juga sudah disampaikan juga sebagian ke orang tuanya. Yang belum mungkin nanti hasil terakhir semester. Kemudian standar PTK, penataan jadwal mengajar sesuai dengan rasio, pelatihan internal dan MGMP sudah dilaksanakan juga, dan monitoring kerja tenaga pendidikan juga sudah kita laksanakan. Kemudian pelaksanaan standar Sapras, menyediakan proyektor, ini dia sudah dapat satu. Kemudian penyediaan alat dan media pembelajaran sudah kita optimalisasi buku perpustakaan dan laboratorium, pemanfaatan ruang TK. Untuk OSN tidak jadi, tidak bisa, tapi MDK dan TKA sudah bisa. Kemudian hasil dampak pelaksanaan kegiatan kita, jadi dari standar kelulusan ini kita dapat tahun ini ada beberapa prestasi di bidang akademik seperti masuk semifinal cerdas cermat Syariah Economic Festival, masuk semifinal cerdas cermat Gebiar Muslim Hukum di tahun 2025 ini. Kemudian juga prestasi non akademik kita kemarin di Pasaman kita juara futsal, juara 2 atau 3 kemarin, juara. Kemudian juga seleksi pas di Braga, utusan kita ada dari sekolah kita ada 2 orang kemarin yang ikut. Kemudian yang lulus di perguruan tinggi negeri ada 40, PTS lebih dari 100, dan yang TNI Polri lebih dari 20 ya Pak ya. Mungkin kecamatan paling banyak Kecamatan Tigonagari untuk Sumbar, kecamatan bukan Pasaman Sumbar, kecamatan kita untuk TNI Polri paling banyak. Karena peminat untuk itu cukup banyak dan kerjasama dengan komite untuk
Kemudian hasil dampak pelaksanaan kegiatan untuk standar isi kita pembelajaran berbasis TV sudah berjalan dengan baik. Modul ajar dari Bapak Ibu guru juga sudah terkumpul dan tersedia. Kemudian pelaksanaan kurikuler sudah baik dan meningkatkan karakter siswa. Yang apanya kemarin sudah panen hasil karya kita. Kemudian juga panen hasil karya ini yang sangat luar biasa juga melaksanakan dari seni Bapak Ibu ada pemanfaatan barang bekas membuat gaun buat baju itu sangat luar biasa. Jadi dari yang tidak bernilai jadi bernilai jadinya. Kemudian dari standar proses pembelajaran Bapak Ibu mungkin lebih berkualitas, asesmennya lebih teratur. Kita harapkan lingkungan kita religius, aman, dan profesional. Kemudian standar penilaian kita, guru sudah memahami karakter siswa lebih lengkap. Jadi kalau sebelumnya kan kognitif saja, sekarang sudah lengkap dengan kompetensi yang dimiliki siswanya, dengan apanya guru bisa menilai secara utuh. Kemudian pembinaan untuk siswa tepat sasaran dan kolaborasi antar guru ini juga jadi meningkat ya. Untuk standar GTK rasio guru hampir tercapai ideal. Karena masih ada 4 lagi yang belum masuk dapodik, ada 4 teman-teman kita yang belum masuk dapodik. Kemudian metode mengajar Bapak Ibu guru lebih bervariatif dengan metode pembelajarannya. Kemudian administrasi lebih profesional. Kemudian untuk standar Safras kita pembelajaran lebih nyaman, efektif. Kemudian ruangan juga kita sedang membangun juga Bapak Ibu musola belum selesai itu dari pokir. Kemudian kita juga sudah selesai paving blok, pagar dan ruang tiket. Sekarang membenahi drainase karena musim hujan tergenang halaman sekolahnya. Jadi untuk lapangan jadi basah, jadi kita buatkan drainasenya, mudah-mudahan bisa lebih cepat. Dan juga yang sudah selesai juga sekolah kita catnya baru. Kemarin warna hijau, sekarang warnanya hijau-hijau di dalam hijau, kita ganti hijaunya. Kemudian kita hijau semua supaya lebih berwarna, ditambahkan warna krem dan mudah-mudahan Bapak Ibu lebih semangat dalam PPM dan Ananda lebih semangat juga dalam belajarnya. Kemudian realisasi anggaran kita bos reguler yang dapat BKK dan BOP itu yang bisa kita gunakan. Komite belum ya Bapak Ibu ya. Karena kita BKK 50% yang dibayarkan pemerintah kabupaten tahun ini. Jadi 2006 kita tidak tahu karena untuk Desember kita defisit pembayaran. Nah yang dibayar kabupaten cuma 50%. Kemudian kegunaan dana, pembinaan akademik dan akademik, kegiatan P5 atau kurikuler, workshop pembelajaran mendalam, perangkat ajar, pelatihan GTK, penyediaan alat pembelajaran, dan perbaikan sarana dan prasarana yang ada. Kemudian kendala yang dihadapi di lapangan mungkin waktu pembinaan kita terbatas dengan durasi
pelatihan OSN kita yang profesional belum dapat karena Bapak Ibu dulu saja yang membinanya. Jadi harusnya kan ada pelatih dari luar. Kemudian pemahaman guru tentang kurikulum belum semuanya merata karena dari Merdeka, sekarang nggak ada Merdeka nih. Nah, mendalam sekarang. Dan beban kerja guru meningkat karena ikut pelatihannya agak susah, karena pelatihan sekarang sebenarnya susahnya yang tatap muka. Tapi kalau Bapak Ibu ikut di ruang DTK, diharapkan bisa berlatih mandiri di ruang DTK. Saya Bapak Ibu dapat sekarang tidak sertifikat namanya, dapat seperti sertifikat sudah ikut pelatihan, sudah 3 atau 4 saya ikuti Bapak Ibu. Saya diingatkan sama teman juga di ruang DTK itu sekarang kita tidak dapat sertifikat Bapak Ibu, tapi kita berlatih bukti sudah mengikuti pelatihan ini. Jadi ada Bapak Ibu bisa mengupload itu. Kemudian juga beban kerja guru yang tinggi, jadi ikut pelatihan itu kita solusinya seperti itu, bisa Bapak Ibu belajar di rumah, dibuka di ruang DTK masing-masing. Terkendala jaringan internet, jadi kita baru masuk jaringan internet kita ini sudah 1 tahun kita berjuang Bapak Ibu, baru dapat jaringan internet pas TKA, pas ANBK itu menggunakan HP. Kasihan Bu Ita dan Pak Sonal, HP-nya di Sandra. Kemarin sudah bisa pakai wifi kita terus masuknya. Kemudian juga listrik kita juga hidup mati Bapak Ibu. Kalau hari Sabtu terutama acuk mati seperti itu. Ini juga kita sudah surati RN tidak. Kemudian juga Anda juga masih banyak yang terlambat, masih perlu pembinaan lebih lanjut lagi karena masih ada yang terlambat, masih kurang sopan, tugas masih ada yang tidak masuk tepat waktu. Kemudian dokumen sekolah kita rapikan lagi. Kemudian solusi yang terpikirkan atau tindak lanjut yang dibuat itu waktu pembinaan yang lebih terstruktur. Ini kita pembinaan sekolah ini lebih kita buat terstruktur karena juga di samping kendala dari Bapak Ibu guru dan pelatih, kendala dari Ananda juga jadwalnya, apalagi kondisi cuaca seperti ini. Jadi kita agak terkena pelaksanaan, mungkin bulan ini tidak terlaksana sudah ya, karena hujan. Nah, kendalanya hujan, kita tidak punya ruangan aula untuk berlatih. Kemudian workshop lanjutan pembelajaran mendalam, dan sebenarnya kita masih butuh workshop. Jadi kita merencanakan workshop 1 kali lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan pembelajaran 2026 kita lebih mantap lagi, lebih bermakna lagi. Kemudian modul ajar yang Bapak Ibu susun itu bisa lebih kolaboratif lagi. Kemudian juga kita pelatihan teknologi terus menerus, jadi Bapak Ibu diharapkan berlatih mandiri, berlatih menggunakan teknologi. Ini AI itu kan Bapak Ibu guru sudah ikut semua, sudah bisa semua juga. Anak-anak juga sudah bisa ya. Salah Bapak Ibu guru. Ya, karena Bapak Ibu gurunya masih ada yang belum bisa, belum menggunakan aplikasi-aplikasi terkini. Kemudian juga Sapras secara bertahap kita benahi juga, Sapras kita benahi juga lapang kita benahi juga taman-taman, kita memperbaiki taman juga sekarang. Karena
dong Pak. Sampai sini kadang masih banyak. Jadi itu berpahala. Karena saya Bapak Ibu di SMA 2 menanam 100 pohon, alhamdulillah sudah berbuah semua. Nah, kemarin rambutan, kemudian sama matua, ada juga dikasih Pak hasil panen sekolah. Jadi yang kita ingatkan niat menanamnya bukan untuk kita. Jadi kita niat bertanam untuk siapa yang akan menikmatinya nanti, anak-anak kita, teman-teman kita dan saudara-saudara kita. Kemudian kita mengadakan evaluasi rutin kami pernah meningkatkan aturan sekolah secara konsisten. Kita juga sudah perbaiki aturan sekolah kita benahi, mudah-mudahan kita tetap konsisten melaksanakannya. Kemudian mengoptimalisasi ruang perpustakaan, ruang TK kita maksimalkan penggunaannya. Kemudian membentuk tim administrasi yang bekerja terstruktur. Memasang wifi, kita sudah pasangkan wifi. Mudah-mudahan bisa, kalau ruangan DU sudah masuk wifi-nya. Ruang sini sudah Bapak Ibu? Sudah ada wifi. Jadi Bapak Ibu bisa minta. Ini juga nanti di pustaka akan kita buka juga, di anak-anak bisa nanti pakai wifi di pustaka belajar. Jadi kalau mau belajar dan di ruang TK kita pasangkan. Kemudian juga kita menyurati PLN, kita surati bagaimana solusi lampu kita ini turun-turun terus tidak terjadi. Kalau sering turun ini kan alat-alat kita rusak. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Ini mungkin baru sedikit yang bisa kita perbuat untuk tahun ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya, dan kita harapkan kerjasama Bapak Ibu semua, dukungan Bapak Ibu semua, dan Ananda diharapkan bisa maksimal belajarnya, bisa meraih cita-cita dan harapan yang akan diperolehnya setelah tamat di sini, berkesan hendaknya. Dan juga dukungan dari Bapak Ibu orang tua dan komite yang selalu mensupport kegiatan sekolah, mudah-mudahan menjadi ladang amal ibadah juga, dan terus selalu memberikan sumbang saran yang terbaik untuk sekolah. Mungkin itu saja, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.